Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dong Tien, salam kebajikan. Selamat bergabung Bapak Ibu di acara Ngobrol Bareng Selasa Petang, seri ke-38 yang diselenggarakan oleh program studi Doktor Arsitektur, Konsentrasi Arsitektur Digital, Skio Pranoto Catholic University, hari Selasa, 19 November 2024. Saya, Tika Darate, akan memandu acara NBSP seri ke-38 ini. Mari kita awali acara pada petang hari ini dengan sambutan dari Ketua Program Studi, Dr. Arsitektur, Konsentrasi Arsitektur Digital Skio Pranoto Catholic University, kepada Profesor Dr. Ing LM Purwanto, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Rate. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Binarti yang bersedia untuk mengisi acara ini. Bulan kemarin ya, saya minta, tapi Prof. Binarti waktu itu eh, karena kesibukan, baru bulan ini bisa mengisi pada acara ngobrol bareng Selasa petang. Terima kasih atas kesediaannya, Prof. Dan terima kasih kepada Mbak Ratih yang sebagai mahasiswa angkatan keempat yang bersedia untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Pada malam hari ini ada beberapa mahasiswa dari program studi Dr. Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital Universitas Katolik Sugio Pranoto yang hadir di pertemuan ini. Dan juga ada beberapa teman-teman sejawat di seluruh Indonesia yang hadir pada ngobrol bareng Selasa petang yang ke-38 ini gitu ya. Pada saat ini nanti kita akan mendengarkan paparan dari Prof. Binarti sebagai profesor baru ya Prof ya. Eh, Selamat Prof. Binarti. yang Ya, saya dapat kabar dari Prof. Prasasto Satwiko menyatakan kami punya profesor baru, Profesor oh, Binarti. Langsung saya kontak untuk ngobrol bareng Selasa petang karena beberapa saat yang lalu juga ada profesor baru dari Tarumanegara juga saya ajak untuk menjadi pembicara di ngobrol bareng Selasa petang ini. Ibu bapak sekalian semuanya, kita sebagaimana lazimnya setiap bulan kita mengadakan acara ngobrol bareng Selasa petang ini yang menjadi acara rutin pada program studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital. Kita berbagi ilmu dan kita akan mendengarkan sharing dari Prof. Binarti eh, yang akan disampaikan mungkin kurang lebih 30 menit atau 45 menit gitu ya. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Mbak Rate. Silakan, Mbak. Terima kasih, Prof. Pur. Bapak Ibu, tiba saatnya kita masuk ke sesi narasumber. Sebelumnya, izinkan saya membacakan terlebih dahulu CV singkat narasumber. Profesor Dr. Floriberta Binarti, ST DPL NDS Arch, lahir di Yogyakarta 20 September 1969. Riwayat pendidikan beliau tahun 1993, S1 Teknik Universitas Gadjah Mada, tahun 2001, S2 di Swiss Federal Institute of Technology Zurich, tahun 2017 sampai 2021, S3 Program Doktor Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Institut Teknologi Bandung. Tugas Prof. Binarti tahun 1994 sampai dengan sekarang, dosen jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2004 sampai dengan 2010 Kepala Laboratorium Arsitektur Digital, 2010 sampai dengan 2017 Kepala Laboratorium Teknologi Bangunan, dan 2023 sampai dengan sekarang Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Prof. Winarti juga banyak menuliskan karya tulis ilmiah berupa buku, book chapter maupun artikel jurnal, paten maupun banyak kegiatan penelitian yang lain. Demikian CV singkat dari Prof. Winarti. Selanjutnya kami persilahkan Prof. Winarti menyampaikan materi dengan topik metode evaluasi dan rancang iklim kota dan lingkungan. Dipersilahkan, Prof. Terima kasih, Mbak Ratih. Izin share screen untuk PPT-nya sudah bisa dilihat ya. Ini saya Sudah, coba Prof. untuk Bisa, bisa, slideshow. Bro. Sudah, Prof. Ya, baik. Selamat petang semuanya. Terima kasih banyak ya kepada Prof. Purwanto yang sudah mengundang saya. Sebuah kehormatan bisa berbagi di acara ngobrol ngobrol bareng ya, ngobrol bareng Selasa petang begitu. Dan untuk kali ini karena bidang saya itu adalah Urban and Building Science begitu ya. Dan ketika saya S3 itu arahnya lebih ke Urban Science. Waktu sebelumnya saya lebih ke Building Science. Nah, sehingga materi yang saya sampaikan ini eh, boleh dikatakan sebagian besar adalah dari hasil apa yang saya lakukan, penelitian yang saya lakukan ketika saya S3, kemudian juga setelahnya ya ada beberapa begitu. Nah, saya lihat untuk acara ini sendiri arahnya lebih ke mahasiswa S3 begitu ya. Sehingga nanti akan banyak terkait dengan eh, misalnya untuk rencana penelitian S3 ya, penelitian disertasi, kemudian juga kita sampai saat ini tidak lepas dengan kewajiban ya untuk menghasilkan luaran begitu. Baik itu sebagai mahasiswa S3, kemudian juga sebagai dosen ataupun sebagai peneliti. Nah, mungkin nanti juga saya akan berbicara terkait dengan arah keluaran itu tadi. Jadi di sini apa yang saya bahas yaitu adalah metode evaluasi dan rancang iklim kota dan lingkungan. Mungkin nanti lebih spesifiknya itu berbicara tentang iklim mikro. Nah, kita akan coba lihat dulu mengapa yang dibahas ini ya di samping karena ketika S3 itu saya lebih banyak bicara tentang iklim mikro ruang luar. Nah, kita lihat juga tuntutan untuk saat ini ya kita sendiri merasakan bagaimana perubahan iklim yang kemudian itu juga menjadi semacam ancaman ya, tidak hanya kalau dilihat dari apa yang tampil ini adalah laporan dari Bank Dunia yang terbaru 2024, yaitu kenaikan suhu global begitu. Kita lihat pada tahun-tahun terakhir itu peningkatannya cukup pesat ya. Kemudian juga permukaan air laut, tetapi juga dampak yang kita rasakan. Dan bahkan juga saya rasa saat ini kita juga merasakan bagaimana perubahan iklim itu ya misalnya curah hujan yang kadang-kadang ekstrim, kemudian beberapa apa gejala-gejala alam yang cukup ekstrim yang kemudian juga itu berdampak baik itu pada pangan, bahkan kemudian juga pariwisata. Nah, kita lihat di sini kita itu ada di Indonesia atau dalam skala yang lebih besar itu di Asia Tenggara begitu ya. Nah, di Asia Tenggara sendiri kalau dilihat tingkat eh, kerapuhannya ya terhadap perubahan iklim itu sendiri merupakan area yang paling tinggi ya, paling paling rentan begitu. Nah, sehingga boleh dikatakan topik yang terkait dengan iklim itu menjadi topik yang masih cukup panas begitu ya. Meskipun kalau yang saya alami mungkin sekitar tahun 2010-an ya sampai dengan sebelum COVID begitu. Nah, itu saya lihat banyak juga ya beberapa topik disertasi yang berbicara tentang itu. Nah, tapi saat ini tampaknya
yang di Indonesia sendiri tidak begitu banyak, meskipun kalau mungkin melihat ke tetangga misalnya di NUS ya, itu topik tentang ini masih masih banyak diambil oleh mahasiswa S3. Nah, kemudian kita lihat di sini ada semacam prioritas ya, area prioritas dan yang menjadi area kita sendiri sebagai arsitek ya, karena di sini kita lingkupnya adalah eh, arsitektur. Nah, ini yang nomor dua begitu, adaptasi terhadap rencana penggunaan lahan ya, kemudian ya arahnya lebih ke nantinya pemanfaatan lahan, kemudian keterbangunan dan sebagainya. Nah, ini kita juga bisa melihat bagaimana prioritas yang terkait dengan arsitektur ataupun lingkungan terbangun itu ada di posisi yang mana. Nah, untuk berbicara tentang rancang iklim ya, bahwa kita sebagai arsitek ataupun mungkin perencana kota, kita punya tanggung jawab mengenai dampak dari apa yang sudah kita rancang ataupun kita rencanakan itu terhadap iklim. Dan untuk itu ya, bagaimana suatu perancangan yang supaya dampak terhadap iklim itu minimal, tentunya kita juga perlu untuk melihat ya prinsip-prinsipnya seperti apa. Atau juga kita bisa melakukan evaluasi ya, evaluasi terhadap iklim, terutama iklim mikro ya, karena yang sangat kita rasakan adalah iklim mikro pada sebuah area begitu. Nah, sehingga dari sini saya akan mulai dari yang sifatnya mendasar begitu ya, yaitu dari iklim sendiri, bahwa kalau kita bicara tentang rancang iklim untuk ruang luar, baik itu dalam skala yang kecil hingga skala kota begitu ya, regional. Nah, di sini kita perlu untuk melihat bahwa fenomena-fenomena yang ada pada setiap skala itu berbeda-beda. Nah, berbeda kalau kita melakukan perancangan iklim mikro untuk indoor ya, karena memang di situ ya areanya area indoor, hanya satu satu skala saja. Nah, disinilah pentingnya untuk melihat skala baik itu ruang dan waktu secara horizontal. Ya, baik di sini kita bisa lihat untuk skala ruang dalam satuan dari 10 milimeter hingga ribuan kilometer begitu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat terkait dengan skala waktu karakteristiknya. Jadi apa saja yang muncul dari untuk setiap skala tersebut. Nah, di sini ada semacam apa ya, semacam batasan untuk setiap skalanya, meskipun sebetulnya ukuran dari setiap skala iklim itu bisa berubah ya. Nah, ini secara umum saja, misalnya untuk skala mikro kita bisa melihat sampai dengan sekitar 1 kilometer ya. Kemudian untuk skala lokal yang berikutnya ini sampai dengan sekitar mungkin sekitar di sini ratusan kilometer ya. Kemudian meso itu bisa sampai 1.000 kilometer. Dan yang paling besar adalah skala makro. Nah, tetapi kalau kemudian kita coba melihat pada skala yang secara vertikal, nah ini yang kemudian terkait dengan yang namanya urban heat island begitu ya, karena di situ ada semacam fenomena bahwa eh, suhu global begitu ya, suhu dalam skala kota dibandingkan dengan suhu pada daerah pinggiran ya, daerah pedesaan itu pada malam hari akan ada semacam perbedaan yang cukup signifikan. Nah, kalau itu kemudian digambarkan dalam skala secara vertikal untuk yang pada malam hari, yaitu yang di bawah, kita bisa lihat di situ ya, ada area dengan suhu yang sama berdasarkan warnanya. Tetapi
kemudian kalau pada siang hari area tersebut menjadi berubah. Nah, ini yang kemudian kita bisa eh, melihat gambaran bagaimana bahwa yang namanya skala iklim itu tidak tidak bersifat kaku begitu ya. Secara temporal saja juga bisa berubah. Kemudian juga kalau tadi ada penetapan batasan-batasan itu lebih sifatnya secara umum, tetapi nanti akan sangat tergantung dari morfologi permukaan area. Kemudian juga unsur-unsur yang ada di situ, misalnya seperti unsur vegetasi, kemudian unsur-unsur air, ya, yang itu bisa meregulasi eh, iklim, baik itu dalam skala yang kecil maupun skala yang lebih besar. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat yang akan banyak kemudian kita cermati nantinya kalau kita berbicara tentang rancang iklim adalah rancang iklim mikro. Atau kalau kita berbicara tentang urban heat island yang dampaknya itu secara langsung dalam pada kehidupan kita itu adalah atau lebih tepatnya sebetulnya bukan urban heat island tetapi eh, kanopi urban canopy heat island seperti itu ya karena itu ada di canopy layer ya. Jadi kita bisa melihat di sini di UCL urban canopy layer. Nah, itulah yang kemudian nanti akan lebih banyak kita lakukan studi ya. Baik itu nantinya kita bicara pada skala mikro sampai dengan paling jauh skala lokal. Nah, baru kemudian di atasnya di situ ada yang namanya eh, urban boundary layer ya. Kemudian eh, kita akan coba lihat secara lebih detailnya ya. Jadi di sini ada hierarki unit kota. Jadi kalau kita bicara terkait dengan evaluasi maupun rancang iklim ya untuk ruang luar, maka ada skalanya atau di sini ada semacam istilah ya. Untuk urban canopy layer itu skalanya adalah skala mikro. Kemudian areanya puluhan meter begitu. Kemudian ada roughness sublayer, ini yang skalanya juga masih mikro. Kemudian ukurannya masih puluhan meter begitu. Karena memang urban canopy itu kan biasanya ada di bawah atap bangunan. Nah, roughness sublayer itu adalah di yang yang ada di dekat dengan permukaan ya. Nah, permukaan ini bisa permukaan tanah, kemudian juga bisa permukaan bangunan maupun permukaan pohon begitu. Sehingga areanya pun juga bisa bisa sama dengan urban canopy layer tapi bisa juga lebih besar. Kemudian ada inertial sublayer, ini skalanya lebih besar yaitu lokal dari 25 hingga 250 meter. Kemudian mixed layer, nah ini lebih besar lagi dan skalanya adalah meso. Nah, di sini juga ada berdasarkan unit ya, urban unitnya sendiri, ada faset, ada elemen. Nah, ini saya tidak menerjemahkan karena mungkin kalau terjemahnya mungkin kurang begitu pas dan mungkin malah sulit untuk dipahami. Nah, jadi ketika nanti kita melakukan evaluasi suatu area, ya, evaluasi untuk iklimnya pada suatu area, maka kita perlu melihat ya dari unitnya sendiri seberapa, kemudian jadi terkait dengan layernya sendiri dia termasuk yang mana, ya, apakah itu pada skala mikro, ataukah pada skala lokal, ataukah pada skala meso. Nah, tetapi meskipun topik ini judulnya adalah iklim begitu ya, tapi sebetulnya nanti saya akan lebih banyak bicara ke yang skalanya mikro atau paling jauh adalah lokal karena yang terkait dengan manusia ya, manusia sebagai penghuni bumi begitu ya, itu adalah pada skala tersebut. Nah, kemudian bagaimana iklim itu terbentuk itu akan sangat
tergantung dari permukaan bumi ya, atau lebih apa skala yang lebih kecil ini permukaan kota atau bisa juga permukaan suatu area ruang luar begitu ya yang ada di ruang luar. Nah, beberapa boleh dikatakan ada semacam indeks begitu ya, ataupun yang bisa menjadi tolok ukur ataupun variabel yang itu akan em, berpengaruh pada iklim mikro, kemudian juga bisa sampai dengan lokal bahkan hingga meso begitu ya. Nah, ini adalah plan area fraction. Jadi seberapa besar rasio antara di sini bangunan dengan yang tidak terbangun ya. Kemudian ada rasio tinggi terhadap lebar. Nah, ini biasanya digunakan pada area kota ataupun suatu lingkungan dengan kondisi bangunan yang teratur begitu ya, sehingga di situ kita bisa menentukan rasio antara tinggi dan lebar itu misalnya dalam jarak atau rentang sekian ratus meter bahkan mungkin dalam 1 kilometer itu sama. Nah, tetapi kalau kemudian bervariasi maka yang lebih tepat adalah sky view factor ya, sky view factor. Jadi atau eh, kalau saya sendiri mengistilahkan sebagai derajat keterbukaan ya. Jadi di sini seberapa besar area itu terbuka ya yang dibentuk oleh bangunan yang ada di sekitarnya, kemudian juga elemen-elemen di sekitarnya. Pada umumnya sky view factor itu memang yang lebih mendominasi adalah eh, yang pembentukan dari bangunan ya karena adanya bangunan di sekitarnya, semakin derajat keterbukaannya semakin besar, maka tingkat keterpaparan terhadap radiasi matahari juga akan semakin besar. Tetapi kalau bangunannya itu semakin tinggi dan kemudian areanya menjadi cenderung lebih tertutup, maka di situ ada semacam kemampuan area tersebut untuk memerangkap panas ya. Jadi ketika mungkin pada jam-jam sekitar siang hari ya, ketika posisi matahari itu ada di atas kepala begitu. Nah, di situ area yang terbuka akan menerima radiasi. Tetapi kemudian ketika jam-jam yang lain di situ areanya tidak menerima radiasi langsung ya. Jadi hanya radiasi yang sifatnya tidak langsung. Nah, kemudian tergantung dari jenis eh, ini ya permukaannya sendiri, apakah dia akan menyimpan radiasi itu atau kemudian langsung melepaskannya. Nah, tentunya dengan keberadaan bangunan yang ada di sekitarnya yang berpengaruh pada derajat keterbukaan itu akan menentukan bagaimana panas itu terperangkap di dalam area tersebut ya. Yang kemudian biasanya tergantung dari waktu pelepasannya, tergantung dari jenis materialnya dia akan melepaskan setelah berapa jam. Nah, itu kemudian panas itu akan dilepaskan. Kemudian juga ada di sini complete aspek rasio karena di situ juga mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Kemudian tapi ini jarang sekali digunakan. Kemudian frontal aspek rasio. Jadi yang lebih banyak digunakan adalah plan area fraction. Kemudian untuk head to weight ratio itu biasanya lebih lebih banyak menggunakan sky view factor ya karena sky view factor bisa untuk mengukur area yang tidak beraturan begitu. Nah, kemudian frontal aspek rasio. Nah, frontal aspek rasio ini nantinya akan terkait dengan ventilasi yang ada di ruang luar. Ya, jadi bagaimana pergerakan angin, apakah angin itu menjadi terhambat atau justru menjadi lebih kuat alirannya. Nah, ini gambaran dari properti permukaan ruang kota untuk sky view factor ya. Kemudian bagaimana menentukan sky view factor itu sendiri.
Nah, kemudian kalau itu di fenomena yang ada, ya, fenomena secara fisik yang terkait dengan iklim untuk ruang luar itu kalau kemudian dibuat semacam kerangka begitu ya. Nah, itu bisa diperoleh kerangkanya seperti ini atau yang disebut sebagai keseimbangan energi yang ada yang ada pada permukaan ruang kota atau keseimbangan termal begitu. Nah, kemudian dari kerangka tersebut, ini saya mengambil dari apa yang sudah dilakukan oleh Yang dan Chen, begitu pada 2016, ada beberapa eh, parameter yang itu bisa digunakan untuk mengevaluasi ataupun nantinya arahnya untuk melakukan perancangan iklim ya, khususnya iklim mikro ataupun bisa juga iklim lokal pada suatu area yang terbuka. Nah, ini ada satu kelompok yang itu terkait dengan beban panas, yaitu sky view factor tadi atau derajat keterbukaan. Kemudian ada pavement cover ratio atau rasio tutupan permukaan. Apakah permukaan itu sifatnya apa mudah menyerap air ataupun dia justru cenderung kedap air. Nah, jadi kemampuan permukaan itu di dalam menyerap air itu juga akan berpengaruh pada beban panas ya dari suatu area tersebut. Nah, kemudian juga ada vehicle traffic density. Nah, ini terkait dengan yang disebut sebagai panas antropogenik ya, panas yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Di ruang luar itu bisa saja panas antropogenik itu disebabkan oleh yang cukup besar ya peranannya disebabkan oleh penggunaan AC ya karena AC itu bisa menyejukkan ruangan di dalam indoor tetapi kemudian ada panas yang dibuang keluar. Nah, kemudian juga panas yang dihasilkan oleh kendaraan itu sendiri. Nah, ini tentunya juga bisa ataupun boleh dikatakan untuk vehicle traffic density ini berlaku untuk saat ini ya. Bisa jadi di masa depan mungkin vehicle traffic density itu sudah tidak ada lagi ya. Mungkin 50 tahun lagi bisa jadi itu di negara terutama di negara maju itu kemudian tidak ada lagi ya karena kendaraan-kendaraan sendiri di situ eh, hasil panas dari kendaraan itu tidak begitu besar. Mungkin ada tetapi tidak begitu signifikan pengaruhnya. Nah, kemudian ada parameter-parameter yang itu dapat dikatakan memiliki potensi penyejukan. Di sini ada green plot ratio. Green plot ratio itu bisa rasio dari rerumputan begitu hingga pohon. Tapi tentu saja ya pohon akan lebih efektif dibandingkan dengan halaman rumput ya ataupun semak begitu. Jadi pohon yang memiliki kanopi tentunya akan memiliki kemampuan penyejukan yang lebih besar. Nah, kemudian ada frontal area density. Nah, kalau tadi ada istilahnya frontal aspek rasio begitu ya. Nah, di sini istilahnya frontal area density. Jadi keberadaan bangunan terutama, kemudian juga ada unsur-unsur yang lain, apakah itu pohon dan elemen-elemen yang lain, yang itu menentukan tingkat kekasaran permukaan ya. Nah, itu tentunya akan berpengaruh pada potensi penyejukan dari angin, ya, dari atau yang dikatakan sebagai eh, ventilasi untuk ruang luar. Nah, kemudian ada proximity to heat sink. Nah, eh, benda-benda apa saja yang itu memiliki kemampuan menyimpan panas. Nah, di sini ada badan air, kemudian juga vegetasi. Ya, keduanya memiliki kemampuan menyimpan panas, kemudian juga meregulasi iklim mikro di sekitarnya. Meskipun juga di sini termasuk juga ini ya, misalnya benda yang materialnya itu punya kemampuan menyimpan panas. Semakin lama
kemampuan menyimpan panasnya, tentunya di situ pelepasannya kan juga terkait dengan itu ya. Jadi seperti yang dibahas tadi, bagaimana fenomena urban heat island itu terjadi karena eh, permukaan kota itu ditutupi oleh beton yang memiliki kemampuan menyimpan panas sampai beberapa jam ya. Nah, sehingga ketika siang hari, eh, panas yang diterima itu adalah panas karena radiasi langsung atau radiasi difus ya, tetapi sifatnya bukan dari pelepasan. Tapi kenapa malam hari kemudian suhunya menjadi eh, perbedaannya cukup signifikan dibandingkan dengan suhu malam hari di pedesaan? Nah, itu karena dikarenakan material ya, material permukaan yang beton itu tadi melepaskan panas pada malam hari. Nah, ini yang kemudian ada semacam parameter, yaitu kedekatan terhadap elemen penyimpan panas. Nah, tentunya di dalam melakukan evaluasi maupun perancangan iklim, ya, khususnya iklim mikro untuk suatu area ruang luar, aspek-aspek ini perlu untuk diperhatikan. Nah, kemudian karena yang saya bahas itu lebih kepada metode, begitu, lebih kepada metode, sehingga di sini saya coba untuk membagi-bagi begitu ya. Ada eh, faktor misalnya untuk iklim elemen iklim mikro sendiri ya. Kemudian ada yang terkait dengan kenyamanan termal. Kenyamanan termal itu kan ditentukan oleh sebetulnya elemen iklim mikro itu juga menentukan kenyamanan termal. Meskipun juga ada faktor yang lain yang terkait dengan manusianya, karena di sini kenyamanan termal kan kenyamanan termal untuk manusia. Nah, kemudian properti permukaan ya. Nah, kemudian juga ada indeks yang lain. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari properti permukaan itu juga akan mengubah atau memodifikasi iklim mikro. Atau kalau itu kemudian dikaitkan dengan manusia, yaitu akan berpengaruh pada tingkat kenyamanan termal. Demikian juga untuk indeks permukaan ya. Indeks permukaan ini beberapa bisa jadi indeks permukaan itu sama dengan properti permukaan. Hanya kemudian saya coba kelompokkan di indeks permukaan karena menggunakan istilah-istilah yang nantinya itu bisa kita kita lihat ya, kita amati dengan menggunakan ini ya untuk metode penginderaan jauh ya, dengan satelit, dengan kemudian radar dan sebagainya. Nah, kemudian di sini eh, saya coba untuk kelompokkan apakah itu aspek fisik atau sensasi. Nah, kalau sensasi tentunya itu terkait dengan manusia. Jadi ada istilah yang namanya human centered approach ya. Jadi kalau kita bicara tentang kenyamanan termal di situ sudah human centered approach. Berbeda kalau yang kita bahas hanya sekedar eh, iklim saja, misalnya elemen iklim mikro saja. Maka di situ tidak perlu menggunakan pendekatan yang berpusat pada manusia. Nah, kalau sensasi bisa sifatnya objektif, bisa sifatnya subjektif. Eh, beberapa puluh tahun yang lalu, biasanya untuk mengetahui sensasi secara sensasi itu lebih bersifat subjektif ya untuk beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, nanti kita akan coba lihat misalnya dengan menggunakan semacam kuesioner ya untuk yang dikatakan sebagai thermal sensation vote begitu. Nah, tetapi dalam perkembangannya, eh, di sini ada semacam pendapat bahwa mungkin saja ketika orang itu disodori dengan suatu kuesioner, bisa saja jawabannya tidak seperti yang dia rasakan, tidak seperti sensasi yang dia rasakan. Nah, disinilah perlunya juga melakukan pengukuran sensasi secara objektif. Nah, misalkan di sini bagaimana tingkat kebasahan kulit. Nah, itu kemudian ada semacam alat ukur tertentu.
kemudian dari detak jantung, ya pengukurannya dari detak jantung, dari tingkat kebasahan kulit, kemudian juga dari gelombang otak. Dari eh, kami sendiri ya, saya sendiri kan di Universitas Atmajaya Yogyakarta itu 5 tahun yang lalu, ya 5 tahun yang lalu eh, kami lebih banyak menggunakan pendekatan yang sifatnya dari aspek fisik ya, kemudian juga yang subjektif. Tetapi mulai dengan ketika pandemi begitu ya, kami coba mengarah juga ke sensasi yang sifatnya objektif, yang dibaca misalkan dari gelombang otak begitu. Nah, jadi ini yang kemudian menawarkan metode yang relatif baru ya. Kalau dikatakan baru mungkin juga tidak, karena saya coba lihat metode itu juga sudah beberapa, mungkin bisa jadi 10 tahun itu sudah coba untuk dilakukan. Meskipun saya coba untuk mencari ya, apakah ada studi untuk evaluasi ruang luar, iklim ruang luar, yang itu menggunakan juga sensasi secara objektif. Nah, ini masih masih sulit ya. Ada satu studi, tetapi di situ untuk iklim indoor ya, indoor climate, indoor microclimate seperti itu. Jadi bukan untuk ruang luar. Nah, jadi untuk selanjutnya eh, kita akan coba untuk membahas masing-masing metode itu berdasarkan pengelompokan ini. Nah, kemudian di sini ada metode pengukuran dan survei. Nah, pengukuran sendiri itu bisa saja pengukuran yang sifatnya fisik itu tadi, kemudian juga bisa pengukuran sensasi yang sifatnya objektif. Nah, kalau survei sendiri eh, s- di sini memang arahnya untuk mendapatkan gambaran sensasi secara subjektif. Nah, untuk melakukan pengukuran termasuk juga observasi, jadi bukan hanya pengukuran di lapangan, tetapi pengamatan juga. Nah, pengamatan itu nanti bisa juga dilakukan dengan penginderaan jauh, ya. Nah, gambarannya seperti ini karena tadi kita sudah membahas bahwa ruang luar itu sendiri iklim iklim untuk ruang luar itu ada skalanya, ya. Jadi ketika kita melakukan pengukuran, tentunya juga tergantung dari skala iklim yang akan kita ukur, yang akan kita amati begitu. Nah, ini ada gambaran untuk urban canopy layer, ada beberapa cara pengukuran, yaitu bisa secara tetap begitu ya, alatnya fix ditanam di situ. Kemudian ada juga yang mengalir begitu ya, berjalan begitu. Alatnya sendiri ada areanya ya, dia mencakup area tertentu. Kalau nanti butuh pengukuran pada area yang lain, maka alat itu harus dipindahkan. Nah, kemudian ada yang sifatnya memang mobile begitu ya, jadi benar-benar bergerak ya. Nah, kemudian untuk yang surface layer, nah surface layer di sini juga ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran maupun melakukan pengamatan. Ya, di sini ada yang nomor 2, ada menara meteorologi. Nah, ini tingginya minimal 1,5 ZH ya. ZH itu kalau kalau dilihat di sini mungkin saya akan kembali ke. Nah, kita bisa lihat di sini ya untuk ZH-nya sendiri mungkin kurang begitu jelas. Nanti nanti akan ada gambaran yang nah, ini kita bisa lihat.
Ya. Nah, kemudian di situ bisa juga kita menggunakan derek yang bergerak. Kemudian yang untuk urban boundary layer, ya ada beberapa cara. Misalkan kalau kita lihat di sini untuk yang nomor 3, menara meteorologi yang tinggi. Ya. Jadi biasanya kalau yang nomor 2 itu sudah ada di atas canopy layer. Jadi dia ada di area urban boundary layer begitu ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 ini dia sampai dengan di urban boundary layer. Kemudian yang nomor 4 ini dengan penginderaan jauh ya, yang berbasis darat. Kemudian yang nomor 5, nah ini menggunakan semacam balon begitu, yang kemudian dikerek ke atas dan ke bawah. Yang nomor 8, nah ini menggunakan balon yang hampir sama tetapi dia bisa bisa bergerak begitu. Yang nomor 11 menggunakan helikopter atau bisa juga drone begitu. Nah, untuk yang skalanya besar di sini 12 ya, penginderaan jarak jauh dengan satelit. Nah, bagaimana menentukan urban canopy layer itu seberapa, kemudian juga roughness surface layer itu seberapa, kemudian juga urban boundary layer seberapa. Nah, sebetulnya di situ kan tidak ada semacam batasan yang fix ya, karena bisa saja tingkat kekasaran permukaan suatu area itu bervariasi. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan ada kota dengan bangunan tinggi yang cukup padat, dengan kota yang bangunannya hanya sekitar satu lantai atau bahkan hanya yang hanya beberapa lantai atau bahkan yang hanya satu lantai. Nah, dengan kondisi yang seperti itu tentunya urban canopy layer-nya akan berbeda, kemudian juga urban boundary layer-nya juga akan berbeda. Ya, jadi kita bisa lihat perbandingannya di sini antara eh, kota yang eh, banyak bangunan tinggi, maka urban canopy layer ya di batas paling atas bangunan yang ada di situ. Kemudian di sini ada semacam apa ya, semacam aturan praktis begitu ya untuk menentukan roughness surface layer ya. Nah, kemudian kita bisa lihat perbandingannya kalau suatu area itu di situ bangunannya rata-rata itu lebih rendah ataupun bahkan maksimumnya itu lebih rendah begitu ya. Nah, jadi di sini memang untuk menentukan urban canopy layer akan sangat ditentukan dari ketinggi bangunan yang tertinggi. Meskipun di sini juga ada yang namanya H ya. H itu ya boleh dikatakan rata-ratanya begitu. Nah, sehingga kalau kita ingin melakukan pengukuran, apakah pengukuran itu untuk di skala yang eh, canopy layer ataukah eh, di skala seperti tadi ya, surface layer ya, atau di urban boundary layer. Nah, tentunya sangat ditentukan dari tingkat kekasaran yang biasanya akan ditentukan oleh bangunan yang ada di situ. Nah, kemudian penggunaan untuk setiap elemen iklim begitu. Nah, di sini ada semacam ketentuannya ya. Jadi ini saya coba mengambil yang ada di urban climate ya. Jadi kita juga perlu untuk memperhatikan
secara detail, misalkan untuk suhu udara dan kelembaban. Nah, ini untuk skala mikro, dia ada pada ketinggian sekitar 1,5 hingga 5 meter begitu ya. Sementara kalau pada skala lokal, maka tingginya sama dengan ZA tadi ya. Jadi untuk skala yang berbeda, penempatannya juga ataupun kriterianya juga akan berbeda. Nah, kemudian juga bisa dilihat untuk kecepatan angin, arah dan kecepatan angin. Nah, ini untuk skala lokal ya. Skala lokal juga ada ketentuannya, maka dia ada di lebih dari 1,5 ZH. Nah, di sini saya coba menampilkan beberapa hasil dari penelitian yang pernah saya lakukan. Meskipun ada beberapa itu saya coba mengambil dari studi yang dilakukan oleh orang lain, ya karena apa yang saya lakukan terbatas dan di sini sifatnya lebih untuk memberikan semacam ya tambahan pengetahuan begitu ya yang terkait dengan metode untuk evaluasi dan rancang iklim ruang luar. Ya. Nah, ini yang pernah saya lakukan untuk di area Candi Prambanan. Ya. Jadi di situ saya coba untuk membagi areanya sendiri, kemudian eh, beberapa ini ya untuk mengukur yang namanya parameter permukaan, ya, permukaan atau morfologi yang terkait dengan morfologi area tersebut. Nah, salah satunya adalah sky view factor, ya. Di sini eh, untuk sky view factor itu dengan melakukan pemotretan menggunakan kamera inframerah yang kemudian hasil pemotretannya maaf dengan apa mata ikan ya, kamera mata ikan sehingga mendapatkan panoramik seperti itu. Nah, kemudian itu dibaca dengan semacam aplikasi yang bisa menghitung berapa sky view factor-nya. Nah, tapi kita nanti juga bisa melihat bahwa sky view factor itu bisa juga disimulasi ya menggunakan program simulasi atau bisa juga eh, dengan digital elevation model ya. Itu kemudian diolah dengan menggunakan GIS begitu. Nah, kemudian kita bisa memperoleh dalam skala yang cukup besar ya. Karena kalau kita melakukannya dengan pemotretan dengan kamera mata ikan begitu, itu hanya satu titik ya, satu titik. Jadi kalau untuk mendapatkan banyak titik ya harus fotonya dilakukan dalam banyak titik. Berbeda kalau itu kita melakukan apa ya semacam kalkulasinya mengambil dari DEM itu tadi ya, peta DEM, kemudian diolah dengan GIS. Nah, di situ bisa kita peroleh peta yang menunjukkan sky view factor untuk area yang lebih luas. Nah, tapi dalam kasus ini dengan melakukan pemutretan itu tadi dirasa sudah cukup ya untuk melihat sebetulnya sky view factor yang ada di situ itu seperti apa gambarannya. Nah, kemudian dilakukan juga pengukuran di lapangan ya. Di sini mengambil 3 titik. Ada 1 titik itu memang itu adalah area yang nantinya terkait dengan sirkulasi manusia, karena arahnya nanti juga berbicara mengenai thermal sensation food ya, dikaitkan dengan thermal sensation food. Jadi kenyamanan termalnya. Kemudian ada titik yang ditempatkan pada ruang terbuka dan 1 titik yang di situ banyak pohonnya ya. Jadi memang area yang cenderung derajat keterbukaannya itu kecil.
Nah, dari sini kemudian bisa diperoleh gambaran ya, diperoleh gambaran mengenai bagaimana iklim mikro yang ada di situ, ya, di ketiga area tersebut. Prof. Binarti, mohon maaf, Ya, 4 menit lagi, J, Prof. waduh, ya, baik. Ini J, saya mohon maaf. coba percepat. Nah, J. kemudian eh, buat gambaran dalam selama berapa ya itu sekitar kecil ketika melakukan pengukuran itu yang pada area pengunjungnya sendiri di situ alat ukurnya itu kalau sudah di luar area ya pengunjungnya sendiri juga diminta untuk mengisi kuesioner ya. Jadi untuk mendapatkan tema citizen vote itu tadi. Jadi dalam waktu yang sama kita bisa ketahui bagaimana apa namanya eh, elemen iklim mikro ya secara fisik, kemudian juga tema sensation vote dari pengunjung. Nah, kemudian dipadukan, ya, kemudian bisa menghasilkan. Jadi sebetulnya adaptasi mereka itu seberapa. Nah, kemudian ini ada satu contoh dari studi yang dilakukan oleh orang lain, ya. Jadi pengukuran dengan yang mobile itu tadi, ya. Jadi sirkulasinya digambarkan, kemudian di situ bisa diperoleh data elemen iklim mikro, kemudian juga bisa digambarkan juga bagaimana elemen iklim untuk setiap titik dalam alur perjalanan, misalnya menggunakan mobil ya, begitu. Nah, kemudian ada juga yang dilengkapi dari alat ukurnya itu dibawa oleh si surveyor ya. Kalau saya sendiri itu menggunakan di tripod ya, ada juga yang dibawa oleh surveyor. Nah, kemudian, nah ini mungkin hampir sama. Nah, kemudian metode penginderaan jauh. Nah, saya akan coba ini karena waktunya tinggal berapa menit ya. Ya, dan teknologi penginderaan jauh ini berkembang cukup pesat ya. Kalau kita lihat di 1970-an itu kurang detail, kemudian eh, pada tahun 2000-an apa yang dihasilkan itu menjadi lebih detail. Dan ini juga terkait dengan alatnya sendiri ya. Jadi di sini ada beberapa macam, mungkin yang lebih. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Untuk akurasinya tergantung dari eh, apa namanya citra. Citra itu dihasilkan oleh apa ya. Nah, kalau dari apa yang saya lakukan ya, yang pernah saya lakukan, citra itu dihasilkan dari dari NASA ya, USGS begitu, karena memang waktu itu yang dicari ya yang gratis ya, tetapi citra satelit ya dari NASA sendiri yang gratis yang bisa diambil di USGS itu tingkat akurasinya rendah, sehingga boleh kita bisa lihat ya gambarannya itu menjadi agak-agak kasar begitu ya. Nah, ini kalau misalkan ada teman-teman mahasiswa S3 yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan citra satelit, kalau kemudian membuat semacam paper yang di apa namanya paper yang kemudian apa mau disubmit ke jurnal internasional bereputasi, nah usahakanlah jangan menggunakan citra satelit yang ini ya dari USGS bisa menggunakan itu tapi harus dilengkapi dengan yang lain ya. Waktu itu saya mencoba untuk mempublikasikan di jurnal internasional bereputasi itu ya memang harus pindah-pindah ya kemudian bisa lolos tapi di sini memang bukan hanya menggunakan olah citra satelit dari USGS tetapi juga hasil pengukuran lapangan tadi. Nah, ini salah satu contoh ya bagaimana menggunakan citra satelit yang diolah dengan GIS ya. Jadi bukan hanya untuk melihat indeks-indeks seperti eh,
apa green plot ratio, kemudian pavement cover ratio, kemudian juga ada frontal area index ya, bahkan sampai dengan vehicle ini ya traffic density dan juga sky view factor ya. Ini yang dilakukan oleh Yang Engchen ya. Nah, untuk saat ini perkembangannya sudah cukup pesat. Kalau yang pernah saya lakukan ya untuk disertasi maupun kami lakukan untuk riset yang berikutnya itu memang menggunakan citra satelit dari USGS yang kemudian diolah di GIS. Nah, kemudian diklasifikasikan dengan mesin learning ya. Tapi ya metodenya masih metode yang boleh dikatakan sederhana ya. Nah, yang saat ini bisa langsung menggunakan deep learning begitu ya untuk perkembangan yang terbaru. Nah, ini satu contoh bagaimana alur kerja kalau kemudian menggunakan deep learning. Prof. Binarti, mohon Ya, maaf, waktunya sudah habis, Prof. habis ya. Saya pas saja ya, maksudnya Boleh, boleh. simulasi mungkin 5 menit saja. Nah, Oh, ini untuk gitu. metode simulasi, ini saya menampilkan dua, meskipun juga sebetulnya masih ada yang lain ya. Dan contoh dari yang pernah saya lakukan sendiri yaitu menggunakan NVMe. Mungkin banyak yang sudah mengenal NVMe. Relatif sederhana, tetapi ada satu keunggulan dibandingkan dengan CFD ya, meskipun nanti juga ada berbicara tentang CFD, tapi contoh studinya saya ambilkan dari yang dilakukan oleh orang lain. Ya, memang CFD boleh dikatakan bisa cukup akurat, tetapi kalau NVMe itu memiliki kelebihan untuk penyejukan yang dihasilkan oleh vegetasi ya karena memang di situ ada pustaka yang cukup lengkap yang itu hasil dari penelitian yang cukup mendalam. Nah, ini bagaimana boundary condition ya yang itu diterapkan untuk simulasi NVMe. Kemudian yang pernah saya lakukan ya, jadi di sini menggunakan beberapa strategi untuk penyejukan suatu area pengunjung di Candi Prambanan. Jadi semuanya disimulasikan dengan NVMe. Nah, kemudian juga bagaimana apa namanya yang namanya walking comfort ya, karena di situ pengunjung itu berjalan, tingkat kenyamanan pengunjung ketika berjalan itu kemudian juga dihitung ya. Basisnya adalah hasil dari simulasi. Nah, ini penggunaan Nvmed yang boleh dikatakan paling paling ya bukan paling ya, tapi eh, dia menggunakan data iklim selama 1 tahun dan untuk 3D-nya sendiri sangat detail ya, sehingga bisa memberikan gambaran semacam ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah eh, CFD ya. Mungkin banyak yang mengenal CFD di sini ada Pak Edi Prianto ya, pakar CFD begitu. Jadi dalam perkembangannya area ataupun jumlah ini ya jumlah sel yang disimulasikan itu semakin lama semakin tinggi begitu. Areanya juga semakin besar. Nah, karena area yang besar itu juga membutuhkan semacam trik-trik tertentu, ya, ini untuk boundary condition-nya, trik-trik tertentu bagaimana supaya eh, jumlah selnya tidak terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti juga butuh ini ya, untuk komputasinya juga sangat mahal, butuh waktu yang lama, kemudian eh, juga akan mudah error begitu. Nah, ada beberapa cara untuk mengurangi jumlah sel ya. Ini yang dipaparkan oleh Sadi begitu. Juga bagaimana menggunakan lebih banyak di sini kalau menggunakan yang LIS bukan yang RANS ya begitu untuk memperpendek waktu simulasi. Ini ada beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana rancang iklim ruang luar menggunakan CFD. Begitu, terima kasih. Terima kasih, Prof. Binarti, luar biasa. Ya, jadi eh, dari paparan yang Prof. Binarti sampaikan terkait dengan rancang iklim sangat detail begitu ya, bahwa tanggung jawab apa yang kita rencanakan terhadap iklim supaya dampak
iklim, minimal perlu melihat prinsip-prinsip dan evaluasi iklim mikro suatu area. Itu ternyata ada metode-metode yang tadi Prof. Minati sampaikan sangat detail, dan ini menambah pemahaman dan pengetahuan kita begitu ya terkait dengan rancang iklim, karena ada beberapa metode yang tadi disampaikan oleh Prof. Binarti, seperti metode survei dan pengukuran, metode penginderaan jarak jauh, dan metode simulasi. Terima kasih Prof. Binarti untuk paparan yang luar biasa, dan ini kelihatan juga sudah ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta ngobrol bareng Selasa petang, karena materinya sangat menarik begitu. Tapi sebelumnya mungkin akan ditayangkan terlebih dahulu untuk video sebelum sesi pertanyaan dimulai. Program studi Doktor Arsitektur Digital di Unika Sugija Pranata ini menawarkan pendekatan yang sangat komprehensif, tidak hanya mengeksplor dari sisi teori, tetapi juga mengeksplor bagaimana penerapan teknologi digital diterapkan dalam desain arsitektur saat ini. Kurikulum yang tersusun dengan rapi dan didukung dengan para dosen yang ahli di bidangnya mampu mendukung dan menambah wawasan saya khususnya dalam arsitektur digital. Lingkungan kampus yang kolaboratif juga memfasilitasi pertukaran ide dengan sesama mahasiswa, baik mahasiswa di Unika Sugija Pranata dan mahasiswa di luar Unika Sugija Pranata. Program ini tidak hanya berfokus pada penelitian akademis, tetapi juga membuka peluang besar untuk berinovasi dalam bidang arsitektur digital. Saya merasa program ini telah membantu saya menjadi lebih siap untuk berkontribusi dalam pengembangan arsitektur masa depan yang lebih smart, lebih canggih, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bagi rekan-rekan yang memiliki minat dan semangat untuk mendalami arsitektur digital dan ingin memperdalam pemahaman serta praktiknya, saya sangat mengajak Anda untuk bergabung di program doktor ini. Program ini adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan karir dan pengetahuan di bidang arsitektur, khususnya yang berbasis teknologi digital. Yang pertama adalah nyaman, dan yang kedua pastinya menyenangkan. Itulah yang memotivasi saya untuk melanjutkan studi di program doktoral ini. Kampus adalah rumah kami berdua, karena di situ kami bisa berdiskusi bersama, melakukan pembelajaran bersama, sharing knowledge terkait desain konstruksi bangunan yang smart, dan pastinya berrelevansi dengan teknologi digital saat ini. Diampu oleh dosen yang profesional dan fasilitas yang memadai, yang menunjang, sehingga kami bisa melaksanakan penelitian dengan menyenangkan. Selama menempuh pendidikan di program ini, saya merasakan manfaat besar dari pendekatan pembelajaran yang komprehensif. Program ini memberi kesempatan untuk mempelajari tren-tren terbaru dalam dunia arsitektur, seperti artificial intelligence, building information modeling, arsitektur kinetik, virtual reality, augmented reality, dan juga simulasi bangunan yang berbasis digital. Didukung fasilitas pembelajaran digital modern dan juga perangkat lunak arsitektur terkini. Program ini mengasah kemampuan kami untuk memanfaatkan teknologi dalam menciptakan desain arsitektur masa depan yang eco-efisien, sustainable, user-oriented, dan juga ramah lingkungan dengan pendekatan digital terkini. Program Doktor Arsitektur di Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang dirancang untuk menyiapkan saya dalam menjawab tantangan dan juga kebutuhan arsitektur di masa depan. Saya yakin
program ini akan memberikan fondasi yang kuat bagi Anda untuk berkembang dalam karir sebagai arsitek profesional maupun sebagai pengajar di dalam dunia arsitektur. Bagi Anda yang tertarik untuk menjelajah peluang tanpa batas dalam bidang arsitektur, khususnya arsitektur digital, saya mengajak Anda untuk bergabung ke dalam program Doktor Arsitektur Digital di Universitas Katolik Sugio Pranata Semarang. Program Studi Doktor Arsitektur, Konsentrasi Arsitektur Digital, Universitas Katolik Sugio Pranoto membekali mahasiswa untuk memanfaatkan dan mengembangkan penggunaan teknologi simulasi komputer seperti augmented reality sebagai sarana kajian analisis ilmiah dan presentasi dari hasil penelitian doktoral yang bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan dunia arsitektur. Belajar di program studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital Universitas Katolik Sugio Pranoto membuat kami menjadi lebih memahami dan menguasai teori dan filosofi arsitektur serta dalam konteks ilmu lain yang menunjang ilmu arsitektur dengan memanfaatkan teknologi digital. Sarana dan fasilitas pembelajaran yang lengkap, suasana pembelajaran yang joyful dengan para dosen yang pura personalis membuat kami, mahasiswa program studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital Universitas Katolik Sugio Pranoto selalu bersemangat dan termotivasi dalam aktivitas pembelajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah. Mari bergabung bersama kami, program studi Doktor Konsentrasi Arsitektur Digital Universitas Katolik Sugio Pranoto. Talenta Pro Patria et Humanitate. Talenta terbaik dipersembahkan demi bangsa, negara, serta kemanusiaan. Ya, baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita di sesi diskusi dan tanya jawab. Sudah ada pertanyaan ini Prof. Binarti, tetapi akan saya tawarkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang ini sudah memasukkan pertanyaan di chat. Ya, Dr. Rido akan menyampaikan sendiri atau saya bacakan? Silakan, Dr. Rido. Oke, berarti matur nuwun. Oke, selamat malam Prof. Binarti, salam kenal. Saya Ridho, mahasiswa S3 di Arsitektur Sugio Pranoto. Tadi terkait dengan yang disampaikan mengenai AC tadi, pemakaian AC. AC ini fungsinya dia untuk mendinginkan temperatur di ruangan, namun memiliki efek buangan yaitu berupa energi panas dan itu mempengaruhi iklim bahkan mungkin menambah eh, apa terkait dengan temperatur di iklim luar tersebut. Nah, pastinya kan akan memberi dampak ke bangunan dan akan ada serapan ke dalam bangunan. Nah, ini apakah pola pikir saya mohon koreksi apakah itu memang seperti itu dan kemudian terkait dengan kenyamanan termal kan tadi juga dalam slide juga disebut kenyamanan termal. Nah, ini bagaimana solusinya untuk menciptakan kenyamanan termal karena saya membayangkan itu nanti seperti lingkaran yang tidak akan habis itu karena terkait dengan pendinginan tapi kemudian ada panas yang terbentuk terserap lagi begitu. Kemudian yang kedua, eh, karena saya berada di rumah sakit, eh, di gedung rumah sakit itu yang menjadi problem adalah pengaturan temperatur, kelembapan, dan itu nanti ada dampaknya terkait dengan jamur yang dia ada di dalam rumah sakit. Dan ini memang kalau kita lihat, karena alat-alat dari apa medis tersebut, terutama kalau misalnya yang paling besar itu ada alat di ruang operasi dan alat di laboratorium, itu kan juga menghasilkan panas. Nah, bagaimana untuk menata antara panas yang terbentuk, kemudian terkait dengan iklim yang ada di luaran. Makatan, Prof. Bin, Nabi, Matur nuwun. Ya, monggo Prof. Bisa Iya, dijawab. baik. Selamat malam ya nih, sudah malam, Dokter Rida. Terima kasih pertanyaannya. Jadi saya memang tadi karena ingin menyampaikan banyak ya, jadi saya lupa
menyampaikan sesuatu yang sangat penting terkait dengan mengapa kita eh, banyak perlu belajar tentang perancangan iklim mikro ruang luar. Ya, jadi apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Dr. Ida tadi eh, benar ya. Nah, kemudian bagaimana solusi terkait dengan kenyamanan terma di dalam bangunan? Dan mungkin saya izin untuk menjawab yang nomor duanya dulu ya. Di sini kan kalau kita bicara tentang kenyamanan terma yang indoor ataupun energi bangunan yang dibutuhkan oleh bangunan ya, energi yang dibutuhkannya atau yang dikonsumsi oleh bangunan. Nah, itu kan salah satunya kalau kita menggunakan peralatan yang di situ menghasilkan panas, ya, menghasilkan panas yang tinggi, tentunya itu akan meningkatkan beban penyejukan, ya, sehingga konsumsi energi yang dibutuhkan untuk penyejukan itu menjadi besar. Nah, kalau kita ingin menurunkan itu, yang pertama tentunya memilih peralatan yang kemampuannya sama, tetapi panas yang dikeluarkan itu yang paling kecil begitu. Nah, tetapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang cukup penting yang saya lupa untuk tadi saya eh, lebih seharusnya lebih saya tekankan begitu ya. Jadi mengapa kita di sini perlu untuk mengelola iklim mikro ruang luar ya. Kalau dulu kan yang lebih banyak dibahas adalah bagaimana eh, menurunkan energi yang dikonsumsi oleh bangunan, kemudian juga kenyamanan termal ruang dalam. Nah, tetapi kalau kita menciptakan ruang luar itu lebih nyaman secara termal, kemudian juga eh, suhunya lebih rendah, maka beban penyejukan yang dibutuhkan oleh bangunan itu juga akan menjadi lebih kecil. Jadi mestinya kita berpikirnya tidak kemudian langsung ke bangunan itu sendiri, tetapi kita coba untuk mendesain ruang luarnya dulu. Ya, kita coba mendesain ruang luarnya dulu, kita buat ruang luarnya itu eh, senyaman mungkin, ataupun ya kalau tempat kita kan suhu tinggi itu kan dihindari ya, jadi ya temperaturnya ya diupayakan temperatur yang nyaman begitu. Baru kemudian kita masuk ke dalam. Nah, kalau seperti itu, maka perancangan iklim mikro ruang dalam itu menjadi lebih ringan, ya, ataupun juga menjadi lebih hemat. Nah, ini terkait dengan bagaimana solusi terkait dengan tadi ya, konsumsi panas yang dihasilkan oleh AC ya. AC digunakan untuk menyejukkan ruang dalam, tetapi dia juga akan menghasilkan panas. Nah, kalau ruang luarnya itu sudah kita buat cukup nyaman ya. Jadi suhu udaranya itu tidak perlu ke- apa namanya mungkin suhu yang nyaman ya sekitar misalnya bisa mencapai sekitar 26 derajat. Nah, bisa jadi yang di dalam bangunan tidak perlu menggunakan AC lagi. Begitu. Jadi sebetulnya salah satu poin penting ya, mengapa kita memperhatikan rancang iklim ruang luar ya, iklim mikro ruang luar itu ada di situ. Ya kalau tadi kan mungkin lebih banyak terkait dengan pemanasan global, kemudian juga perubahan iklim. Nah itu lebih dampak yang saat ini kita rasakan. Tetapi ya itu tadi kita akan menjadi lebih mudah merancang iklim mikro ruang dalam kalau ruang luarnya sudah kita selesaikan. Begitu. Mungkin bisa juga kita lihat di Singapura ya. Di Singapura itu eh, sudah mencoba untuk melihat ruang luarnya, ya, tidak hanya ruang dalamnya saja. Sehingga meskipun dia terletak di daerah yang tropis, yang panas ya, tetapi juga ada area-area yang cukup sejuk begitu ya. Kemudian juga bagaimana upaya untuk mendinginkan bangunan itu juga menjadi lebih ringan. Ya, meskipun kalau itu untuk bangunan tinggi ya, untuk bangunan tinggi tentunya itu akan membutuhkan eh, rancang iklim ruang luar yang juga skalanya menjadi lebih besar begitu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Oke, atau nuan Prof. Nanti. Ya, baik. Eh, terima kasih, Prof. Bin.
Vinarti, Prof. Vinarti dan Dr. Rido. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Edi Prianto. Pak Edi mau menyampaikan sendiri, Bapak? Ya, atau saya bacakan ya, Prof. Vinarti. Pertanyaan dari Pak Edi Prianto. Yang pertama, kira-kira peluang penelitian apa saja yang kiranya perlu atau bisa ditindaklanjuti dari hasil penelitian tersebut, terutama pada ranah digital. Kemudian yang kedua, apa kendala dan strateginya yang bisa kita siasati? Ap- oh ya, apa kendala dan strateginya yang bisa kita siasati untuk keberlanjutan penelitian tersebut? Jadi em, di sini juga disampaikan penelitian tersebut dari disertasinya Prof. Binarti. Kemudian tadi sempat didengar beberapa poin telah disampaikan, namun tidak ada salahnya diulang lagi dan digarisbawahi agar mungkin menjadi ide dari para mahasiswa atau calon mahasiswa lainnya. Begitu, Prof. Binarti. Ya, selamat malam Pak Edi Prianto. Eh, ya, ini semoga jawabannya sesuai yang diinginkan. Jadi kiranya perlu atau bisa ditindaklanjuti dari penelitian tersebut ya. Eh, Mungkin ini bisa banyak hal ya yang kemudian bisa ditawarkan ya. Apakah itu misalnya dari segi metode sendiri, kan perkembangan ini juga boleh dikatakan cukup cepat begitu ya. Jadi kita bisa juga melakukan penelitian dengan metode yang lebih maju begitu ya, seperti tadi misalnya kalau sekarang ini masih menggunakan citra satelit yang diolah dengan GIS, mungkin kemudian klasifikasinya menggunakan cara yang sederhana. Nah, itu bisa saja nantinya menggunakan kecerdasan buatan ya. Jadi sebetulnya ya mesin learning juga sudah kecerdasan buatan, tetapi yang boleh dikatakan levelnya rendah. Tapi kemudian bisa juga memanfaatkan deep learning ya untuk melakukan klasifikasinya. Meskipun dari beberapa cerita yang saya peroleh ya, eh, yang utama kalau kita bicara terkait dengan tadi ya untuk citra satelit ya, eh, yang pertama adalah citra satelitnya sendiri sebetulnya. Ya, jadi meskipun kita pakai deep learning, begitu kalau citra satelitnya sendiri resolusinya itu rendah, itu juga hasilnya tidak akan memuaskan. Jadi memang membutuhkan resolusi yang tinggi. Nah, tetapi sebetulnya itu juga bisa bisa diupayakan karena ada beberapa jenis ya, beberapa jenis citra satelit ya itu memiliki resolusi tinggi. Kemudian juga saya memberikan salah satu contoh ya bagaimana menggabungkan antara penggunaan CFD dengan GIS ya, meskipun itu saya ambil dari studi yang dilakukan oleh orang lain ya. Kemudian juga ini ya sebetulnya banyak sekali, misalnya terkait tadi ya bahwa bahwa ketika kita melakukan rancang iklim mikro untuk ruang dalam, jadi kita mau melihat bagaimana apa namanya kenyamanan termal yang ada di dalam bangunan. Nah, itu kan juga mestinya kita perlu melihat konteksnya ya. Kalau misalnya yang semula itu kita melakukan simulasi itu hanya bangunan tersebut, maka semestinya kita juga konteksnya itu adalah konteks yang sudah dirancang juga ya. Jadi kalau yang sebetulnya ini juga bukan sesuatu yang baru ya, tetapi ada juga sudah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi misalnya untuk mendapatkan iklim mikro ruang luar yang itu sudah hasil dari apa? Hasil dari rancangan iklim mikro ruang luar. Jadi misalnya di situ ada vegetasi, ada kemudian apa badan air dan sebagainya. Nah, itu kan akan menghasilkan efek pada iklim mikro ruang luarnya. Yang itu mestinya ketika melakukan simulasi untuk ruang dalam itu mestinya yang digunakan ya. Tapi kan kadangkala itu tidak tidak diikutkan. Ya. Nah, itu juga sudah
sudah ada juga ya. Jadi bagaimana menggabungkan misalnya Nvmed yang itu kemudian sudah melakukan simulasi untuk ruang iklim mikro ruang luarnya, yang itu kemudian dipakai sebagai data input untuk melakukan simulasi ruang dalam. Ya, eh kemudian, nah mungkin mungkin ini maaf ya, mungkin saya kurang begitu memahami pertanyaannya. Jadi ya sebetulnya banyak hal ya yang itu terkait dengan ranah digital karena perkembangan digitalisasi itu kan sangat cepat begitu. Nah, kemudian untuk ini ya, untuk disertasi yang saya lakukan mungkin saya akan memberikan penjelasan secara singkat karena tadi lebih ke sebagai contoh penggunaan metode saja. Nah, jadi untuk di disertasi saya itu eh, adalah semacam melihat ya adaptasi dan mitigasi kondisi termal untuk Candi Prambanan karena kita ketahui untuk candi-candi yang ukuran besar yang ada di iklim tropis itu permasalahannya adalah kenyamanan termal yang dirasakan oleh pengunjung seperti itu. Nah, sehingga di situ ada satu tahapan yang dilakukan untuk melihat sebetulnya faktor-faktor apa sih yang itu berpengaruh pada kondisi termal yang ada. Nah, kemudian juga yang kedua adalah seberapa besar tingkat adaptasi pengunjungnya. Nah, di situ mencoba menggabungkan antara pengukuran lapangan dengan survei ya, dengan kuesioner untuk mendapatkan tema suggestion vote. Nah, kemudian dari situ kemudian bisa untuk apa menetapkan. Jadi sebetulnya kalau selama ini tingkat kenyamanan termanya itu sekian sekian rentangnya ya, tapi itu kemudian ternyata bergeser karena tingkat adaptasi. Nah, baru kemudian yang berikutnya adalah mitigasi yang eh, boleh dikatakan itu sebagai perancangannya ya, rancang iklim mikronya. Nah, di situ kemudian digunakan program simulasi. Nah, ini juga untuk tambahan ya penjelasan tadi bahwa eh, kalau untuk pengukuran lapangan, kemudian juga penginderaan jauh itu tidak bisa digunakan untuk perancangan ya, tapi kita perlu misalnya program simulasi itu untuk perancangan iklim mikro. Nah, itu penjelasan secara singkatnya. Nah, kemudian kendala dan strategi yang bisa kita siasati untuk keberlanjutan penelitian tersebut. Mungkin nanti mohon untuk penjelasannya sebetulnya yang dimaksudkan dengan keberlanjutan penelitian ini yang seperti apa? Eh, Kalau misalnya kalau terkait dengan topik ya, topik iklim mikro ruang luar begitu ya, eh, kendala dan strateginya. Saya rasa kalau kendala ada, tetapi itu sebetulnya juga bisa diatasi ya. Seperti tadi, misalkan eh, kalau kita menggunakan teknik penginderaan jauh, kalau kita pakai Landsat ya, Landsat yang dihasilkan oleh UGS itu memang gratis ya, tetapi eh, resolusinya itu rendah. Nah, saya lihat yang di NUS ya, di NUS itu juga sekarang ini banyak yang melakukan penelitian disertasi itu bicara tentang ruang luar. Nah, di sana kalau untuk citra satelit yang dipakai yang resolusinya tinggi ya, misalnya IKONOS. IKONOS itu resolusinya cukup tinggi. Saya pernah baca di suatu ini ya, semacam apa namanya panduan untuk menyusun proposal penelitian yang internasional ya, untuk research grant, international research grant. Di situ kalau mau pakai citra satelit itu ada ketentuannya, nggak boleh pakai ya Landsat kayak gitu, nggak boleh ya. Jadi mestinya yang Ikonos kayak gitu ya. Saya sendiri nggak tahu ya untuk mendapatkan Ikonos itu bagaimana, kemungkinan berbayar ya. Jadi memang untuk citra satelit yang berbayar memang cukup mahal ya. Tapi saya sendiri tidak tahu persis detailnya kalau karena belum pernah mencoba kayak gitu. Jadi sebetulnya yang saat ini berkembang banyak kendala itu sudah teratasi, tinggal kemudian ya kita mencoba untuk ya beradaptasi dengan teknologi ya, karena ini kan banyak metodenya banyak menggunakan teknologi itu tadi. Kalau yang semula itu ya simulasi saja, kemudian dalam perkembangannya juga bisa dikaitkan dengan kecerdasan buatan seperti itu. Nah, saya sendiri juga ya
mencoba untuk mencoba untuk maju ya, tapi ya baru berjalan timik-timik kayak gitu ya, seperti itu. eh ya, semoga itu bisa membantu atau bisa menjawab ya. Kalau misalnya masih ada yang perlu untuk diperjelas, mohon untuk disampaikan. Ya, baik Prof. Binarti, ini masih, oh sudah terjawab Prof. Pak Edi menyampaikan sudah terjawab begitu. Kemudian ini ada yang raise hand, ada Pak Bambang Rianto. Silakan Pak Bambang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin mau tanya tadi Bu, pada slide yang properti permukaan tanah, pada bagian vehicle traffic density, itu di situ diterangkan tadi ada panas antropogenik termasuk dari AC ya kalau tidak salah gitu. Pertanyaan saya bagaimana dengan sekarang ini vehicle atau kendaraan-kendaraan ada yang sudah penggerak listrik atau electrical vehicle yang pastinya lebih dingin ya. Kemudian yang kedua juga ada mobil atau kendaraan yang sekarang ini berbahan bakar hidrogen yang pasti gas buangnya itu hanya berupa uap air. Kemarin saya lihat ada di Google itu diproduksi oleh negeri Cina maupun Amerika. Nah, itu kan pasti lebih dingin ya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua itu studi-studi ini kan selalu mengejar ke arah eh, kenyamanan termal, mengurangi panas dengan segala macam caranya yang tadi sudah dijelaskan. Tapi pada waktu yang lalu di Semarang lah ini ya, itu pernah panas tinggi, sampai sekarang juga masih ada panas tinggi ya. Udara udara kita panas tinggi. Tapi pada suatu saat hujan lebat, ini kalau tidak salah bulan-bulan Agustus yang lalu apa ya lupa saya. Itu eh, apa namanya? Kalau kita lihat di HP kita itu panasnya sekitar ya 30-an derajat, tapi kelembabannya tinggi, 90% sampai 100%. Nah, itu terus mengatasinya bagaimana? Itu saya kira itu dulu. Terima kasih. Silakan Prof. Ya, baik. Selamat malam Pak Bambang Rianto. Ya, Baik, yang pertama tentang panas antropogenik ya. Karena sesuai dengan namanya, panas antropogenik adalah panas yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Jadi sebetulnya yang bisa menghasilkan panas ini juga termasuk misalnya manusianya sendiri, itu kan juga menghasilkan panas ya. Berkegiatan itu menghasilkan panas. Mungkin juga misalnya kalau orang memasak di luar ya, ruang luar itu juga menghasilkan panas ya. Tetapi memang panas antropogenik yang signifikan ya, yang bisa menciptakan urban heat island ya, ini dari hasil studi ya, dari hasil studi yang dilakukan eh, yang pernah dilakukan, bukan saya yang melakukan. Itu memang yang signifikan itu panas dari lalu lintas kendaraan dan dari AC. Nah, tadi saya juga sudah menyampaikan itu untuk kondisi saat ini. Bisa jadi 50 tahun yang akan datang, panas dari lalu lintas kendaraan itu tidak signifikan lagi. Karena bisa jadi mungkin 50 tahun lagi kita akan menggunakan kendaraan dengan hidrogen ya ataupun kendaraan dengan listrik meskipun kalau listrik itu juga panasnya pindah ya mungkin ya panasnya ganti pindah di ini ya untuk yang pembangkit listriknya misalnya kayak gitu tergantung dia pembangkit listriknya tenaga apa dulu misalnya seperti itu ya ya seperti itu. Eh, Kembali lagi terkait dengan jenis kendaraannya bahkan untuk saat ini saja
ada kendaraan yang menghasilkan panas yang tinggi, ada yang kendaraan panasnya tidak setinggi kendaraan tersebut ya, beda-beda. Jenis kendaraan yang berbeda tentunya akan berbeda, apalagi 50 tahun yang akan datang begitu. Nah, kalau misalnya panas dari AC, kalau kita mencoba untuk merancang ruang luarnya itu sudah cukup nyaman, bisa jadi kebutuhan AC itu menjadi rendah, sehingga panas dari AC itu pun menjadi tidak signifikan lagi. Harapannya seperti itu, ya. Memang menuju ini ya, zero zero carbon emission ya, ataupun zero energy kayak gitu. Nah, ini juga terkait dengan yang nomor dua ya. Eh, jadi kalau tahun lalu saat panas matahari cukup tinggi, kemudian sekarang ya saat ini hujan terus-menerus. Tapi mungkin dalam beberapa hari ini ya, kalau yang saya rasakan di Jogja itu meskipun kadang hujan itu ya, kadang hujan tapi nanti juga panas sekali seperti itu. Nah, itu sebetulnya kan gejala dari perubahan iklim ya. Jadi curah hujan yang kadang ekstrim, kemudian ada ini ya, ada badai ya, kemudian rata-rata suhunya cukup tinggi begitu. Jadi kadangkala di hari itu meskipun sudah menyalakan AC pun berkeringat ya, karena sangat lembab ya. Jadi termasuk juga unsur kelembapan. Kalau kita bicara curah hujan yang kacau seperti itu, kemudian juga ekstrim, itu kan kemudian juga kelembabannya juga kacau ya. Nah, nah mengapa kita perlu untuk memperhatikan ini ya perancangan kota, perancangan bangunan yang kemudian itu berdampak pada iklim ya. Ya, efek paling jauh adalah eh, perubahan iklim. Kalau kembali kita lihat perubahan iklim itu kan karena adanya gas-gas rumah kaca ya, penyebabnya adalah gas-gas rumah kaca yang paling banyak diperhatikan itu adalah karbon dioksida begitu. Sebetulnya gas rumah kaca bisa juga selain karbon dioksida, tetapi yang banyak diperhatikan di situ. Sehingga sekarang ini banyak arahnya ya bagaimana membuat suatu desain bangunan ataupun malah yang skalanya lebih besar ya, desain kota yang rendah karbon. Tidak hanya rendah karbon, malah mungkin zero ya, zero zero karbon kayak gitu, zero carbon emission. Ya. Yang dimaksud di sini bukan karbon saja, tapi sebetulnya karbon dioksida. Begitu. eh, Kemudian mengatasinya bagaimana? Ya itu tadi ya. Jadi sebetulnya dengan melakukan rancang iklim dalam skala yang besar, nah di situ kita berupaya untuk mencegah atau ya bukan mencegah ya karena perubahan iklim juga sudah terjadi, tetapi eh, meminimalkan dampak dari perubahan iklim itu. Begitu. Nah, kemudian bagaimana perancangan iklim dalam skala besar? Nah, apa yang saya paparkan tadi sebetulnya baru prinsipnya saja ya, karena bahasan ini lebih banyak ke metodenya. Tetapi tadi ada semacam parameter yang penting ya. Jadi misalkan ada green plot ratio. Nah, jadi perbanyaklah pohon. Nah, seperti itu sekarang ini kan beberapa kota ya, beberapa kota ada kalau nggak salah Melbourne atau Canberra ya. Kemudian juga ada kota di Eropa itu mereka targetnya menanam sekian ribu pohon. Tujuannya ya itu tadi untuk mencapai zero carbon emission kayak gitu. Jadi mereka sudah targetnya bukan lagi zero energy tetapi sudah zero carbon emission. Itu baru salah satunya ya. Kemudian juga eh, permukaan ya, permukaan permukaan tanah, permukaan lahan kayak gitu dibuat yang lebih permeable ya, atau istilahnya lebih pervious. Jadi air bisa terserap seperti itu. Jadi jangan dibuat yang kedap ya, tapi buatlah lebih porus seperti itu. Kemudian juga materialnya sendiri ya di mungkin kalau di ini ya Green Building Council itu sudah ditetapkan ya. Jadi ada yang namanya albedo ya. Jadi albedo itu kemampuan material itu memantulkan panas ya supaya
panas itu, panas radiasi matahari itu tidak terserap, tidak diserap oleh material tersebut ya. Permukaan apapun yang dengan albedo yang rendah. Nah, yang diarah adalah penggunaan albedo yang tinggi. Meskipun ini juga kemudian banyak juga studi nanti pengaruhnya pada kenyamanan terma bagaimana. Kenyamanan terma ruang luar seperti itu ya. Kalau itu kaitannya dengan energi yang dikonsumsi oleh bangunan memang efektif bisa turun ya. Nah, yang lebih efektif lagi bukan albedo tetapi solar reflectance index. Karena di situ tidak hanya albedo tetapi juga termasuk emisivitas panas ya. Jadi penggunaan material-material dengan solar reflectance index yang tinggi itu yang disarankan. Ya di Green Building Council-nya Amerika, LEED di situ bahkan cukup detail ya kriterianya. Atap usia sekian itu harus apa solar reflectance index-nya sekian, area parkir harus sekian, itu sudah ditentukan. Kemudian tadi ini ya, nah bagaimana merancang morfologi ya, morfologi kota. Kalau dalam skala besar yang morfologi kota, yang itu bisa eh, memungkinkan adanya ventilasi ya, potensial potensi untuk penyejukan melalui ventilasi. Jadi aliran angin itu bisa bergerak sehingga memberikan penyejukan bagi ruang luar maupun juga kalau di situ bangunan itu ada bukaan-bukaannya, ada ventilasinya, itu juga bisa akan mengalir ke sana. Jadi memang kita sekarang perlu untuk berpikirnya itu sudah dalam skala yang besar, ya. Kalau kita skalanya kecil, efeknya juga akan kecil kayak gitu. Kalau skalanya besar, maka akan lebih efektif. Kurang lebih begitu mungkin. Ya, Bu. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali, Bu. Iya, Sama-sama. baik, terima kasih Pak Bambang dan Prof. Binarti. Masih ada mungkin satu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta yang akan disampaikan kepada Prof. Binarti. Ternyata satu penanya bisa dua pertanyaan ini ya, Prof. Jadi panjang begitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada yang masih ingin ditanyakan terkait dengan rancang iklim kepada Prof. Binarti. Tidak ada? Baik, ya. eh Mungkin sebelum kita mengakhiri, Prof. Binarti, ada closing statement terlebih dahulu, waduh, terkait dengan rancang iklim ini sendiri, Prof. Silakan, Prof. Ya, sebetulnya mungkin bukan closing statement ya, tapi menggarisbawahi dari apa yang ditanyakan, yang kebetulan juga saya tadi pada saat pemaparan tidak sempat ya untuk menyampaikan itu bahwa memang yang cukup penting itu ini tadi ya, eh, bahwa kalau kita ingin apa namanya merancang iklim mikro untuk indoor ataupun kita ingin menghemat energi yang dikonsumsi bangunan, maka untuk saat ini mestinya kita pemikirannya dalam skala yang lebih besar. Jadi mestinya dimulai dari ruang luarnya dulu. Bahkan bukan hanya ruang luar dalam dalam lingkup mungkin dalam lingkup ini ya, dalam lingkup lahan kita, tetapi kalau memang ada suatu opportunity begitu untuk memperhatikan rancang iklim dalam skala yang besar, nah di situ dampaknya tentunya akan menjadi lebih besar sehingga kita bisa memitigasi perubahan iklim. Karena kalau perubahan iklim mungkin kalau mau dimitigasi dalam skala kecil tidak akan bisa. Jadi mestinya itu dimulai dalam skala yang besar. Jadi yang memiliki kesempatan untuk membuat kebijakan-kebijakan ya terkait dengan apa lingkungan terbangun dalam skala yang besar. Nah, di situ perlunya untuk memperhatikan aspek-aspek ini. Begitu.
Baik, Prof. Winarti, terima kasih sekali lagi. Kami sangat mendapatkan materi yang luar biasa, nggih, Prof, terkait dengan rancang iklim dan hal-hal yang memang perlu kami pahami ya, bahwa untuk perancangan itu ternyata eh, sebelum kita merancang ruang dalam, kita merancang yang eh, ruang luar terlebih dahulu, ya, Prof. J. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Prof. Binarti. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara ngobrol bareng Selasa petang, seri ke-38. Kita akan bertemu kembali di ngobrol Selasa petang, seri 39 di bulan depan, begitu ya. Mohon kehadirannya dan banyak hal yang bisa kita dapatkan ya, materi-materi yang sangat kita perlukan bagi mahasiswa program doktor arsitektur, konsentrasi arsitektur digital terutama, dan Bapak Ibu yang mungkin juga bisa memberikan kontribusi dalam kegiatan ini. Terima kasih sekali Prof. Winarti telah berkenan hadir dan memberikan materi yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Prof. Pur, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, ya. Tidak, Kelihatannya, Bu Bernate, tidak ada. oke. Monggo Prof. Pur. Tidak ada. Oh, Langsung tidak tutup. ada. Baik, oke. Propor sudah saya tutup dan sampai bertemu kembali Bapak Ibu di acara ngobrol bareng Selasa petang di seri ke-39. Selamat malam, salam sehat, berkah dalam. Kasih. Malam. Terima kasih, Prof. Oke. Ya, Prof. terima kasih, Prof. Binarti. Terima Matur kasih, nuwun, Prof. Prof. Ya, Masih terima Oke. kasih, Mbak Rate. Ya, sami-sami Prof. Pur. Terima kasih Prof. Binarti, Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat Malam. malam. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, Bu. Oke, Prof. Monggo. Terima kasih, Bapak sekalian semuanya. Prof. Pur, izin lift ya, Ya, Prof. ya, 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 matur oke. nuwun.